Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Setelah beberapa hari saya mendapatkan burung jalak pito yang berhasil saya pelihara, ya kurang lebih 1 minggu ya. Jadi sekarang sudah agak jinak dan sudah bisa atau mau memakan serangga, baik itu ulat maupun jangkrik. Jadi itu yang pertama datang itu kemarin, teman-teman bisa cek videonya juga, itu nggak mau dikasih jangkrik karena sangat takut sama orangnya, ataukah dia memang tidak doyan jangkrik ya. Tapi setelah diterapi di sini mungkin belum 1 minggu ya. Jadi di sini sudah bisa atau sudah mau dikasih jangkrik teman. Jadi responnya itu nanti kita perlihatkan ya, karena video ini khusus untuk bagaimana caranya melepaskan burung ombyokan dan termasuk burung yang nggak ada di sini ya. Di burung ini sudah beberapa tahun yang lalu itu sudah nggak ada di daerah Jawa Tengah. Oke, dan langsung saja untuk yang pertama ini. Jadi burung ini karena datangnya juga ombyokan, jadi dia burung yang takut sama orang dan dia nggak bakal ngerespon sama makanan meskipun dia lapar. Jadi walaupun dia kondisi atau posisi lapar, dia tetap akan merasa takut dan stres setelah melihat orang ya. Jadi kita tinggalkan dulu. Dan kita akan mengecek anakan burung boni ya, atau silangan jalak kebo dan jalak nias. Yang kemarin kita cek itu anaknya cuma 1 dan sekarang sudah 1 minggu ya. Jadi kita akan mengecek untuk anakannya apa sudah besar ataukah masih ada ya. Jadi ini masih ada karena dia untuk indukannya masih membawa makanan, itu yang jantan ya. Jadi ini jalak kebo jantan tanpa jambul, dan ini adalah si betinanya yaitu jalak nias teman-teman. Jadi di sini kita akan langsung saja tanpa berlama-lama kita panjat dan kita cek atau kita lihat anaknya apakah dia sudah besar, apakah dia sudah bertumbuh bulu ya teman-teman ya. Oke, semoga saja dia masih ya. Tapi untuk anakannya emang cuma 1 karena kemarin telurnya yang 3 itu tidak netas dan tidak hilang ya, melainkan kita buang sendiri ya. Oke, dan ternyata anaknya sudah bulu tatah ya, atau berbulu yang berbentuk seperti tatah. Nah ini jadi bulu jarum yang mulai mekar, tapi dia sepertinya takut banget sama manusia ini ya. Dipegang saja berteriak-teriak minta tolong ya. Jadi ya ini anaknya seperti ini setelah 1 minggu yang lalu. Jadi kita tidak akan memanennya, melainkan kita akan membiarkan dia untuk keluar sarang sendiri dan untuk memperlambat perkembangbiakan untuk indukannya ya, karena kalau terlalu cepat ya kasihan juga, dan akibatnya ya untuk penetasan itu sangat susah juga ya. Jadi ini kita biarkan dulu untuk sementara waktu dan agar dia keluar sendiri, dan untuk indukannya biar sehat dulu ya. Jadi nanti kalau bertelur akan dipastikan jadi seperti itu. Ini untuk indukannya sepertinya sayang banget ya, kalau kita memanjat itu dia langsung berputar-putar di sana, itu ke sana ya. Jadi oke lah, langsung saja kita cek yang lain. Jadi di sini untuk anakannya sudah mulai bertumbuh besar dan sudah 100% atau total motor sendiri atau mandiri atau makan sendiri, baik itu pakai fur, pakai serangga, dan juga pakai buah seperti buah pepaya yang kita sediakan di sini ya. Jadi dia akan makan buah setelah kita belah, itu dia akan tahu. Jadi dia langsung respon bahwa dia itu adalah makanan untuk dia ya. Jadi dia sudah benar-benar 100% mau makan sendiri ya. Dan ini ada ketelatan juga karena kita merubah untuk indukannya untuk dijodohkan dengan yang lain, jadi saling silang ya. Untuk jodohnya itu saya silang-silangkan lagi dan membuat perkembangbiakan mereka itu menjadi terlambat. Harusnya sekarang itu udah panen lagi, udah ngunduh lagi, tapi karena perjodohan yang kita rubah-rubah sehingga memperlambat untuk perkembangbiakan mereka. Dan ini untuk cara asli maputnya ya, atau mata putih yang asli ini. Jadi dia sudah mengangkut sarang selama sekitar 5 harian, tapi dia juga belum bertelur. Kita pastikan belum bertelur ya, walaupun kita belum mengecek untuk sarangnya, karena dia itu biasanya kalau bertelur ya kalau pagi itu ya ngeram ya, jadi dia nggak keluar biasanya, tapi ini malah di luar terus ya. Itu menandakan kalau burung ini belum bertelur meskipun dia
apa namanya, sudah sarang mengaut sarang, mungkin karena di dalam itu sarangnya sudah jadi atau sudah penuh ya. Oke, dan di sini untuk burung debiak atau burung cucuk kriuk, ataupun ada yang menyebutnya cucak koreng. Ya, jadi kalau koreng itu kalau di sini ya bekas luka yang kering itu namanya koreng. Tapi kalau untuk burung ini disebutnya koreng juga, jadi ditambah cucak, jadi cucak koreng atau cucuk koreng gitu ya. Itu saya juga baru tahu ya, kalau ternyata untuk sebutan burung cucuk kriuk ini banyak banget. Oke lah, kita langsung saja akan melepaskan burung trocoan ini karena tidak mengganggu untuk yang lain. Di sini juga yang bisa kita tangkap ya, kita tangkap, kita kandangkan, karena di sini sedang proses melepaskan burung-burung kecil dan melepaskan burung-burung baru. Dan yang utamanya nanti kita akan melepaskan juga untuk burung jalak pito ataupun jalak putih yang kemarin kita dapatkan sebelum 1 minggu yang lalu ya teman-teman ya. Oke, dan seperti biasa ini burung cibleknya itu nggak mau mengganggu setelah jantannya menghilang ya. Jadi dia nggak mau mengganggu yang lain lagi, nggak mau mengejar-ngejar yang lain lagi. Dan kalau kita perhatikan ternyata burung yang mau mengejar yang lain itu adalah burung yang mempunyai sarang, atau mungkin mereka sedang birahi ya. Oke, kita saksikan untuk trocoannya yang kita tadi lepas, dan itu mengarahnya ke kebun sana ya. Jadi dia jauh banget dan dia pulangnya itu sore teman-teman. Dan ini yang tadi kita bicarakan ya, jadi udah mengangkut sarang selama 5 harian tapi dia oke, dan suaranya itu bisa ngomong ya, karena ini adalah asli mata putih. Dan sebenarnya nggak cuma mata putih saja yang bisa ngomong, semua burung ini bisa ngomong tergantung pembelajarannya ya. Kalau teman-teman mau tahu atau pengen tahu bagaimana cara mudah atau gampang untuk membuat burung jalak kebo bisa ngomong, bisa cek video sebelumnya, atau enggak nanti kita akan membuatnya lagi untuk bagaimana caranya agar burung jalak kebo ini bisa ngomong tanpa harus melukai ya, seperti memotong kaki, memotong bulu, dan memotong lidahnya ya. Itu kalau saya pikir hoak banget. Jadi untuk teman-teman yang memelihara burung yang pengen yang sehat itu jangan dilukai ya. Jadi ya ada triknya, ada caranya yang sangat mudah, yang sangat simpel tanpa harus melukai burung-burung yang tidak berdosa ini ya teman-teman ya. Oke, dan kita lihat juga untuk kecerdasan burung ciblek sawahnya ini sudah benar-benar cerdas, dan bahkan dia sudah mulai belajar mengangkut sarang ya, dan dia juga sudah berterbangan dengan leluasa di sini tanpa ada gangguan. Jadi yang mengganggu dia itu adalah burung pentet, tapi burung pentetnya ini sudah saya kandangkan ya, sehingga dia sudah aman ya, dia sudah bebas banget sambil berkicau di sana dan berputar-putar. Dan udah berapa hari itu dia tidak mau apa namanya, tidak mau kabur. Jadi dia walaupun jarang pulang tapi dia itu masih di dekat-dekat rumah saja, jadi dia cuma terbang ke sana ke sini saja ya. Tapi untuk tidurnya dia masih tetap di kandang ya, karena di sini juga sudah mulai ada pencari burung di belakang rumah itu kemarin kita lihat ya. Jadi ya semoga saja burung-burung kita aman dari itu semua ya. Oke, dan sampai sekarang itu saya nggak bisa bedakan loh kalau burung ciblek sawah ini ada ciri-cirinya jantan dan betinanya ya. Jadi mungkin di luar sana ada yang bilang mudahnya membedakan burung ciblek sawah ya, tapi di sini tuh nggak ada perbedaannya. Jadi kita akan membedakan nanti, dan kita akan membuktikan dan mengungkapkan fakta untuk jantan dan betinanya burung ciblek sawah ini dengan cara ya mengolonikan ya. Jadi ini ada 3 ekor burung ciblek sawah di sini, dan nanti ya tidak kecil kemungkinan juga ya kalau burung ini mau berjodoh juga. Jadi nanti yang kira-kira berjodoh, dan untuk suaranya memang bisa dibedakan ya jantan dan betinanya. Tapi karena di sini saya mau memvideokan pas lagi bunyi itu susah banget gitu. Jadi ya nantilah kita bisa membuat videonya khusus untuk membedakan burung ciblek sawah ini ya, untuk jantan dan yang betina. Karena untuk suaranya itu nggak beda jauh, untuk jantan dan betina itu sama-sama bunyi, dan tidak seperti burung ciblek gunung atau cikun atau cipin, atau tidak seperti burung ciblek kristal ataupun ciblek semi ya, atau di sini disebut ciblek lokal. Jadi untuk suaranya mereka benar-benar tidak bisa diperhatikan, dan tidak bisa kalau bahasanya sini tidak bisa didadak ya, tidak bisa semaunya kita itu. Jadi dia bunyi
ya semuanya semaunya dia sendiri gitu, jadi nggak bisa dipancing juga ini ya. Kemungkinan burung ini juga belum dewasa banget ya. Oke, dan ini agak lama untuk video burung cibleknya ya, karena ini saya merasa senang sekali ya, seperti burung perencak di hari-hari kemarin. Itu burung yang sangat-sangat menghibur. Oke, tapi karena videonya itu adalah pelepasan burung jalak pito ataupun belajar melepaskan burung ombyokan ini ya, kita tetap fokus kepada video untuk burung jalak pitonya ya. Oke, dan setelah beberapa menit kita usahakan, ternyata dia mau keluar juga dan mau mengejar apa namanya jangkrik yang kita pegang, karena mungkin mengikuti burung-burung yang lain. Tapi karena ditarung sama burung jalak kebo ya, dia malah nangkring di sana dan kita tidak akan menangkapnya. Mungkin dia masih merasa takut juga, dan dia karena nggak biasa hidup di luar kandang, jadi dia bingung juga itu, mau terbang juga nggak berani kayaknya. Jadi dia cuma muter-muter di sini. Kenapa burung ini saya lepaskan di rumah ya? Di rumah pun ini untuk pintunya kita buka ya, untuk memasang kamera juga di sini agar terang. Dan kalau ini kita lepaskan di luar, kalau kabur gimana ya? Jadi ini saran ataupun jawaban untuk teman-teman yang bertanya di sekitar video dan di sekitar kolom komentar itu banyak banget bagaimana caranya melepaskan atau menjodohkan atau semacam itu ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk pelepasan burung-burung ombyokan terutama jalak itu banyak banget ya. Jadi ya ini kita buktikan atau kita buatkan videonya bagaimana caranya biar aman. Itu kita lepaskan ya di rumah saja, di ruangan rumah, setelah dia menghafal untuk terbang-terbang kecil gitu ya, terbang-terbang pendek dari tangan ke kandang, dari kandang ke tempat lain gitu kan. Jadi untuk membiasakan atau menghafal mereka berterbang, karena mungkin nggak banyak juga kalau burung ini sudah dikandangkan di si pemilik pertama itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun teman-teman. Sorry ngomongnya belepotan ini. Oke, dan kita biarkan saja untuk burungnya kemana dia mau terbang, dan kita terus berusaha untuk mengasih makan burung ini ya. Jadi untuk yang pertama tadi teman-teman jangan lupa untuk tempat furnya itu jangan dikasih serangga ya, jangan juga dikasih apa namanya pisang ya. Itu udah dari tadi nih teman-teman, udah 3 jam yang lalu kita tidak mengasih serangga, sehingga membuat dia agak lapar, dan untuk rasa takutnya mungkin sudah agak-agak ya berkurang juga karena dia mau merespon kita memegang jangkrik ya. Dan ini sudah saya nyatakan burung ini jinak ya, sudah saya nyatakan jinak, walaupun saya sebenarnya berani menerbangkan di luar. Tapi kalau untuk teman-teman yang baru tahu atau baru belajar melepaskan burung ya, sebaiknya lepaskan aja di rumah, karena bagaimanapun juga untuk burung-burung di sini atau dimanapun teman-teman berada itu tidak banyak yang menangkap sendiri. Jadi saya pastikan burung-burung yang kalian pelihara itu burung yang beli ya. Jadi sayang sekali kalau burung ini burung-burung yang kalian tangkap dan kalian eksperimenkan kabur tidak kembali seperti komentar-komentar di video kita yang sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, dan kita akan nekat karena dia mungkin ya mau terbang kemana, dia takut sekali, dan kita akan belajar untuk sentuhan-sentuhan kecil dan sentuhan yang pelan ya, agar dia tidak takut dan tidak kaget. Dan bismillah kita mulai menangkapnya. Oke, dan dia walaupun kaget berteriak, tapi dia nggak mau kabur ya, karena dia memang benar-benar bingung ini di rumah. Jadi dia memang baru pertama kali ini diterbangin, dilepasin ya. Saya juga ya eksperimen atau hilang-hilangan juga ini, kalau terbang ya udah hancur ya. Jadi besoknya itu nggak ada lagi, karena ini burung udah tua, udah sekitar 2-3 tahunan, untuk kakinya itu udah medang. Tapi ya di sini kita tetap memperlihatkan atau paling nggak ngasih tahu sedikit cara saya yang biasa dilakukan untuk melepaskan burung-burung ombyok ya. Jadi di sini ya saya sarankan kepada teman-teman semua, kalau mau melepaskan burung ya sebaiknya atau direkomendasikan untuk burung-burung yang anakan. Tapi ada juga teman-teman yang dapatnya itu dari tua ya, karena memang adanya itu burung tua ya. Seperti ini untuk cara memilihnya. Dan untuk karakter itu kita nggak bisa menceritakan, karena karakter itu bisa dilihat dari susah dilihat dari burungnya teman-teman.
Oke, seperti itu aja ya. Jadi kita besok akan menyambungnya lagi untuk video-video menarik berikutnya. Terima kasih yang sudah menyimak. Salam jinak dan salam lestari dari burung liar.